Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fajrina, BP 1810212557, Crop Modeling kelas Agroteknologi B kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari aplikasi Sipindo. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Sipindo ini. Aplikasi ini bergerak di bidang layanan masyarakat, terutama untuk para petani, di mana aplikasi ini dapat menjadi akses informasi pertanian kepada para petani yang ada di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa dari layanan yang ada di aplikasi ini. Yang pertama yaitu ada layanan pengguna. Nah, di layanan ini itu terdapat dua opsi, yaitu ada profilku, yaitu adalah profil dari pengguna aplikasi ini sendiri. Yang kedua yaitu ada layanan tanamanku. Nah, ini adalah layanan di mana kita dapat memasukkan data-data tanaman yang akan kita tanam dan beberapa data yang kita dapat dari aplikasi ini. Dan selanjutnya yaitu ada layanan artikel. Nah, layanan artikel ini adalah layanan yang memberikan informasi-informasi tentang pertanian melalui tulisan ilmiah. Di sini dapat kita lihat ada beberapa artikel ilmiah terbaru yang dipaparkan oleh layanan artikel ini. Nah, untuk membaca artikelnya kita cukup mengklik baca lebih lanjut, dan di sini telah dijelaskan beberapa hal yang berupa informasi untuk para petani. Nah, selanjutnya yaitu ada layanan konsultasi. Di layanan konsultasi ini, beberapa hal yang tidak didapatkan oleh petani dalam aplikasi itu dapat ditanyakan kepada admin dari Sipindo itu sendiri. Nah, cara menanyakannya itu bisa menggunakan chat personal kepada admin Sipindo itu sendiri. Ini juga dapat mempermudah petani dalam melaksanakan layanan ini. Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat terutama untuk para petani dengan beberapa layanan yang ada di dalam aplikasi ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Sebelum perkenalkan, nama saya Raul Handrian, BP 1810211029 dari kelas Crop Modeling Agro B. Nah, aplikasi yang akan coba kami jelaskan adalah aplikasi Sipindo. Nah, di mana di sini akan memudahkan kita dalam proses penelitian. Karena dalam aplikasi ini terdapat banyak fitur yang dapat kita gunakan dengan mudah. Nah, pada layar juga terdapat 9 fitur. Fitur pertama yang akan saya coba jelaskan adalah praktek pertanian yang baik, yaitu fitur yang keempat. Nah, bisa ditekan praktek pertanian yang baik tadi. Setelah itu, kita bisa menentukan berapa ukuran lahan yang akan kita tanam. Contohnya, kita akan menanam seluas 300 meter persegi. Setelah kita menentukan berapa luas lahan yang akan kita tanam, pilih jenis tanaman yang akan kita pilih. Ya, di sini terdapat berbagai macam jenis tanaman. Contoh, kita akan memilih terong. Kemudian setelah itu kita tekan lanjutkan. Setelah itu dapat kita lihat di layar berbagai macam rekomendasi, mulai dari persiapan lahan, cara pemasangan pemulsa yang baik, bagaimana cara persemaian, proses penanaman, hingga susulan. Nah, di sini dijelaskan dengan rinci tentang teknik pelaksanaannya, supaya yang kita lakukan tetap sesuai dengan literatur. Bahkan dijelaskan hingga pengendalian hama dan penyakit dan masa panennya. Estimasi populasi tanaman terong ini pada luas lahan 300 meter persegi dapat sekitar 600 pohon atau 600 lubang tanam atau 600 tanaman. Nah, malah sini ada beberapa info menarik yang disampaikannya terkait terong. Dikatakan bahwa setiap kilogram terong mengandung vitamin P sampai dengan 7.200 mg.
dalam kategori kandungan makanan termasuk luar biasa. Oke, di sini bisa kita lihat bersama. Oke, kita coba ke tanaman yang lain. Contoh pada lahan 450 meter persegi, kita ingin menanam yang namanya pakcoy. Kita ingin menanam sawi pakcoy. Lanjutkan. Nah, di sini juga ada rekomendasinya. Di situ bisa kita tanam 7.200 pohon dengan rekomendasi lainnya bisa kita baca di sini. Ada pemeliharaan persemaian, ada persiapan lahan, jenis pupuk dan lain-lain. Nah, itulah kegunaan dari praktek pertanian yang baik. Kemudian di sini juga ada hama penyakit. Nah, kita tekan lanjut. Kita pilih tanaman yang ingin kita budidayakan. Contoh, kita ingin membudidayakan kubis. Nah, di sini ada berbagai macam hama penyakitnya. Kita pilih. Contohnya ulat daun. Nah, cara penanganannya bisa dua. Ada secara kimiawi, secara non kimia. Bisa dijelaskan. Secara kimiawi dapat terlihat banyak rekomendasi yang dianjurkan. Ini merupakan hasil penelitian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Sedangkan secara non kimia, nah, penanaman secara tumpang sari pada tanaman kubis, tanaman yang tidak disukai seperti tomat. Nah, secara non kimianya kita dapat mentumpang sarikan tanaman kubis dengan tanaman tomat. Dan ini tidak disukai oleh ulat tadi. Nah, juga terdapat banyak tanaman yang bisa kita pilih selain tanaman kubis tadi. Dan berbagai macam hama penyakitnya, contoh jagung. Nah, ada busuk batang bakteri, busuk fusarium. Nah, di sini ada juga cara penanganannya, baik secara kimia maupun secara non kimia. Selanjutnya ke fitur yang ketiga, yaitu ada pemetaan wilayah tanaman. Nah, dengan ini kita bisa melihat siapa-siapa saja teman kita yang melakukan penelitian dengan menggunakan rekomendasi ini. Nah, jadi kita nanti bisa berdiskusi dengan beliau, bertanya atau lain sebagainya. Tentunya di Padang Panjang juga ada teman yang menggunakan ini atas nama Aris. Nah, kemudian di sini ada daerah Paloangan, ada yang namanya Budi Purnomo. Kemudian untuk di Padang kita zoom. Nah, di sini ya tempat saya melakukan penanaman kawan Rian. Di sini ada atas nama Putri Afri, masih di Kota Sumbar, dan di sini pada Jalan Dr. Muhammad Hatta ada Awang Hamdi. Nah, jadi kita bisa mengetahui teman-teman kita atau siapapun yang menggunakan aplikasi ini sebagai rekomendasi, dan juga bisa menjadi bahan diskusi kita kepada mereka bagaimana teknis pelaksanaannya. Oke, saya rasa cukup yang ingin saya sampaikan karena fitur yang di sini sudah sangat lengkap, jadi kita dapat mengoperasikannya dengan sangat mudah. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam melakukan penelitian. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Misi Irawan, BP 1810211012 dari kelas Crop Modeling Agro B. Di sini saya akan menerangkan mengenai aplikasi Sipindo. Sebelumnya, seperti yang rekan-rekan saya jelaskan, di mana aplikasi ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa pertanian, terutama pada saat penelitian. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang dimana sangat dibutuhkan, yang membantu kita dalam proses pada saat kita melakukan penelitian. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai fitur perbarui harga sayurmu, di mana fitur ini bermanfaat untuk memberikan harga sayur yang akan kita jual, ya, atau memperbarui harga sayur yang akan kita jual. Di sini tuh cara pengisiannya tuh ada seperti pengisian alamat, yaitu kita mengambil alamat di Sumatera Barat, di Kota Solo, yang dimana saya berdomisili di Kota Solo, atau bisa menyesuaikan di mana tempat kita berada. Selanjutnya kita memilih komoditas yang akan kita perbarui harganya, seperti timun.
Nah, di sini saya mengambil harga timun yaitu per kilogramnya, yaitu untuk satu kilo timun itu harganya ada 7.000. Nah, nanti akan dikirim. Hal tersebut akan memperbarui harga sayur yang berada di aplikasi ini. Selanjutnya yaitu ada fitur rekomendasi pupuk, yang dimana untuk rekomendasi pupuk ini kita pertama memilih lokasi atau tempat kita berada, menyesuaikan dengan lokasi yang ada, pilih lokasinya. Selanjutnya untuk kandungan hara yang kita butuhkan pada tanaman apa, seperti contohnya pada timun, kita butuh pada luas lahan berapa, nanti akan kita tuliskan misalnya untuk 1 hektar lahan. Kemudian kita akan cek dan nanti akan keluar beberapa data perincian mengenai pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman timun, seperti presentasi hara yang akan dibutuhkan. Nah, untuk rekomendasi pupuknya ada SP36 dan juga KCL. Di sini terdapat bagaimana cara mencari rekomendasi pupuk, yang dimana SP36 dibutuhkan 19,4 kg untuk 1 hektar lahan. Sedangkan untuk KCL yang dibutuhkan ada 3,3 kg untuk 1 hektar lahan. Selanjutnya di tabel ini juga terdapat berapa persen yang akan dibutuhkan pupuknya untuk masing-masing tanaman setelah hari tanamnya, dan juga banyak penjelasan lainnya, yang dimana sumber ini berasal dari sumber Departemen Ilmu Tanah IPB, yang dimana sudah terpercaya. Selanjutnya untuk fitur yang ada yaitu ada prediksi hujan selama 6 bulan. Di sini kita akan memilih lokasi tempat kita berada atau menyesuaikan. Nah, maka akan keluar data curah hujan yang berada pada lokasi kita, yang berupa grafik yang menunjukkan prediksi curah hujan bulanan untuk 6 bulan ke depannya. Seperti pada bulan Januari memiliki curah hujan yang tinggi sehingga keadaan lembab. Sedangkan untuk bulan Juni di mana pada bulan tersebut memiliki curah hujan yang rendah, sudah hampir mendekati kering. Selanjutnya untuk prediksi curah hujan ini berguna ketika saat kita memilih komoditi yang akan kita tanam. Seperti kita akan menanam timun, apakah cocok untuk curah hujan yang tinggi atau tidak. Nah, selanjutnya untuk prediksi hujan 6 bulan. Selanjutnya perbandingan pola hujan. Di sini kita bisa melihat grafik yang menunjukkan perbandingan curah hujan dengan nilai curah hujan yang ada di bulan rata-rata. Kalau kita berada di Kota Solo, maka untuk lokasinya disesuaikan, maka akan muncul data grafik yang melakukan perbandingan dan disertai dengan penjelasan yang ada pada grafik tersebut. Sedangkan untuk jual beli, di sini kita dapat membuat iklan jual maupun daftar jualan yang akan kita perjualbelikan di dalam fitur ini. Dan juga ada daftar iklan beli, yang dimana kita akan membuat iklan untuk penjualan produk. Dan di sini juga ada daftar iklan beli, yaitu tempat kita dapat melakukan interaksi jual beli antara petani yang lainnya atau pengguna yang lainnya. Dan juga di sini ada daftar iklan jual. Kita dapat kita akan melihat apa saja varietas yang akan dijual belikan dan berapa kilo yang tersedia, dan juga alamat beserta harga dari per kilo bahan tersebut. Juga dilengkapi dengan estimasi tanggal panennya, yang dimana bisa membuat kita berjaga-jaga akan membelinya kapan.
Baiklah, sekian penjelasan dari aplikasi Sipindo ini. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.